Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syawal. Perkenalkan, saya Kina Sanjaya Timur, NIM C341822. Saya Rahmat Syawal, NIM C34180036. Semua, perkenalkan nama saya Putri Nisrina Nada Naura, NIM C341839. Halo, aku Gita Rektivia Rahma, NIM C34180047. Saya Gita Maulana Syahidah, NIM C34180059 Dari kelompok 8. Sini kami akan menyampaikan tentang SEM. Scanning elektron mikroskop adalah salah satu alat yang sangat menarik. Video ini menampilkan bagaimana cara kerja dan prakteknya. Sejak tahun 1950, SEM dikembangkan dan banyak digunakan dalam bidang medis maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. SEM telah banyak digunakan oleh para peneliti untuk menguji dan menemukan berbagai spesimen. SEM memiliki 18 resolusi atau daya pisah dan ketajaman gambar yang tinggi. Selain itu, cara analisis SEM tidak akan merusak bahan. Prinsip kerja dari SEM adalah sebuah pistol elektron memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan anoda. Kemudian lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. Kemudian sinar elektron yang terfokus memindai atau scan keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai. Dan yang terakhir, ketika elektron mengenai sampel, maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirimkan ke monitor atau CRT. Komponen utama yang ada pada SEM yaitu kolom untuk pembentukan berkas elektron, ruang spesimen, pompa vakum, monitor, dan fount control. Langkah pertama, nyalakan kontrol pompa vakum dan buka ruang spesimen. Setelah itu, tempatkan spesimen di round stage. Tutup plat ruang spesimen. Kemudian nyalakan pompa vakum tinggi bersamaan dengan pengoperasian kontrol elektronik. Nyalakan monitor untuk menginisialisasi pergerakan dan juga untuk meningkatkan kontrol mikroskop. Selanjutnya, nyalakan high voltage dan thermonic cathode. Gambar pertama yang muncul di monitor menunjukkan salah satu bagian yang ada pada spesimen. Pindahkan objek yang terlihat dalam monitor dengan menggunakan trackball. Pembesaran pada SEM ditingkatkan secara bertahap. Caranya yaitu dengan menyetel ulang posisi yang ada pada monitor. Kemudian, pembesaran pun ditingkatkan dengan menekan tombol untuk magnification. Setelah pembesaran ditingkatkan, gambar filamen dengan kontras tinggi pun dapat dilihat pada monitor. Prinsip dasar pemindaian mikroskop elektron adalah untuk mendeteksi elektron sekunder dan menggunakannya untuk menghasilkan gambar yang nantinya akan ditampilkan di monitor. Semakin banyak elektron sekunder yang terekam, maka hasil gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Seperti inilah contoh hasil dari penggunaan SEM. Hasil yang didapatkan jika kita menggunakan instrumen SEM dalam sebuah penelitian, yaitu kita dapat mengetahui informasi-informasi mengenai yang pertama, topografi, yaitu ciri-ciri permukaan dan tekstur suatu objek. Yang kedua itu morfologi, yaitu bentuk dan ukuran dari partikel penyusun objek. Yang ketiga yaitu komposisi, yaitu data semi kuantitatif, unsur dan senyawa yang terkandung di dalam objek. Yang keempat itu mengenai informasi kristalografi, yaitu informasi mengenai bagaimana susunan dari butir-butir di dalam objek yang diamati. Nah, mengapa instrumen SEM dapat mengetahui banyak informasi pada objek? Nah, karena SEM ini memiliki field view yang besar dan dapat melakukan
pembesaran objek hingga 1-2 juta kali lipat. Nah, resolusi gambar yang didapatkan SEM juga jauh lebih baik dibandingkan mikroskop cahaya. Ini merupakan gambar hasil dari penelitian pada SEM. Yang pertama itu yang A merupakan pori-pori tulang yang telah dideproteinisasi atau dihilangkan komponen proteinnya. Yang B itu merupakan pori-pori terumbu karang. Yang C jaringan serat pakaian. Yang D polimer fiber mesh. Yang E itu struktur hidrosiapatit. Dan yang E itu merupakan struktur keramik berbahan turunan kayu. Aplikasi penggunaan scanning elektron mikroskop ini itu sudah banyak digunakan pada bidang perikanan, di mana alat ini digunakan untuk biasanya mendeteksi apa saja yang mampu menginfeksi dari tubuh ikan. Ya, jadi alat ini sangat berguna untuk bisa melakukan scanning terhadap apa saja mikroorganisme ataupun parasit-parasit yang memungkinkan untuk menyerang ataupun berdampak negatif pada ikan di lautan. Itu mungkin salah satu aplikasi penggunaan SEM pada bidang perikanan.